Ya, saudara, polusi udara di ibu kota Jakarta kini sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Tak berlebihan rasanya menyebut Jakarta kini krisis udara bersih. Ya, padahal efek negatif polusi udara bisa memicu gangguan kesehatan dan bersifat jangka panjang. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat atas memburuknya kualitas udara ibu kota? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Dalam 2 pekan terakhir, DKI Jakarta beberapa kali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia berdasarkan data IQR. Secara kasat mata, langit DKI Jakarta saat ini juga tampak kelabu. Ini berdasarkan betapa tingginya tingkat polusi udara. Sementara indikator polusi udara di belakang saya ini juga menjadi bukti bahwa betapa bahayanya kondisi udara saat ini di ibu kota DKI Jakarta. Lalu apa tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah polusi udara saat ini dan lantas bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap ancaman polusi udara di ibu kota DKI Jakarta saat ini? Bersama saya Rahmati Rumas dan juru kamera Oki Ardan. Kita simak dalam Kopi Pagi komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Inilah langit Jakarta beberapa pekan terakhir, berkabut di siang hari. Jika kita memandang ke arah gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, pandangan tidak jernih karena udara Jakarta dikepung polusi. Indikator pengukur kualitas udara di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat ini menjadi bukti. Kondisi udara Jakarta sudah masuk kategori sangat tidak sehat. Bahkan aplikasi IQR sempat menempatkan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Sejumlah faktor menjadi penyebab memburuknya kualitas udara di ibu kota dan sejumlah kota besar lainnya. Padahal efek negatif polusi udara bersifat jangka panjang. Di Jakarta dan sekitarnya, karena ini sudah terjadi setiap hari, orang menjadi biasa begitu menyikapinya. Padahal batas toleransi tubuh manusia terhadap partikel itu tidak bisa dilihat dalam jangka yang pendek. Kondisi udara yang tidak sehat jelas menjadi ancaman. Dampak polusi udara tak main-main karena bisa memicu gangguan pernafasan akut dan kronik. Yang bisa ditimbulkan gangguan akibat polusi ini, yaitu gangguan yang bersifat akut atau yang bersifat yang tiba-tiba menjadi terkena penyakit sesuatu, dan ada juga yang bersifat kronik. Jadi kalau yang bersifat akut ya, misalnya pada iritasi saluran nafas ya, bisa terjadi radang tenggorokan, bahkan nanti bisa muncul ISPA. Nah, muncul ISPA ini infeksi saluran pernapasan atas, terutama pada golongan yang rentan, misalnya pada balita, bayi, anak-anak, dan juga pada orang-orang dengan usia lanjut. Lalu, bagaimana masyarakat menanggapi kondisi udara Jakarta yang mengkhawatirkan ini? Sebenarnya kerasa buruknya sih, karena saya kan juga bukan tinggal di Jakarta, terus dibanding tempat saya tinggal di Bogor tuh kayak jauh banget gitu. Kalau di Bogor tuh masih bisa menghirup udara segar gitu, sedangkan kalau di Jakarta kok kayaknya agak susah gitu. Saya juga merasakan kayak gitu. Kalau sekarang kan cuacanya kan kayak panas, terkadang mendung kayak gitu. Kalau pas malam yang terasa mah kalau udara panasnya kayak gitu. Mungkin akibat polusi udara juga mungkin ya, karena kalau dari pengetahuan saya itu kalau udara itu sepertinya kayak berbentuk kabut ya, itu jadi kayak modal-modal debu. Itu kalau nggak pakai masker, kalau dalam jangka lama itu kayaknya buat napas itu agak-agak sesak gitu loh, ngap. Kalau dibilang buruk ya kalau sepengetahuan saya ya polusi kayaknya udah parah banget dah. Untuk napas saja, untuk yang sehat aja kita mesti cari tempat lokasi yang benar-benar sehat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan bahwa konsentrasi partikulat matter 2,5 atau partikel udara berukuran kecil sudah mencapai 10 kali lipat atau melebihi ambang batas normal. Artinya udara di ibu kota DKI Jakarta sudah sangat tidak sehat. Polusi akibat kendaraan bermotor dituding menjadi salah satu penyebab buruknya udara di ibu kota DKI Jakarta serta di kota besar lainnya di Indonesia. Atas bagaimana masyarakat menanggapi dan juga menyikapi atas kondisi ini?
Emisi kendaraan bermotor dituding menjadi salah satu pemicu buruknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Padahal jumlah kendaraan bermotor di Jakarta pada tahun 2022 lalu tercatat lebih dari 26 juta unit. Dan ironisnya, jumlah tersebut cenderung bertambah setiap tahunnya. Di Jakarta sendiri kontributor utama dari polusi udara ada 3 hal, yaitu dari sektor transportasi, sektor industri, dan wilayah pembangkit listrik di sekitaran wilayah Jakarta. Selain 3 faktor tersebut, kondisi atmosfer di wilayah Jakarta juga mempengaruhi terhadap kualitas udara. Untuk saat ini wilayah Jakarta sudah mulai memasuki musim kemarau, di mana curah hujan juga sudah mulai berkurang. Dan kita tahu bahwa curah hujan berfungsi untuk mencuci atmosfer ya. Sejumlah jurus memang telah diambil Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi buruknya kualitas udara ibu kota. Mulai dari memperbanyak ruang terbuka hijau hingga pengurangan emisi kendaraan bermotor. Memang itu tantangan Pemda DKI polusi udara, maka Pemda DKI ya terus berbenah, menambah RTH, kita semua yang menanam pohon, di sisi lain mengurangi emisi itu dengan misalnya uji emisi kendaraan dan tentunya peralihan bahan bakar ke kendaraan alternatif juga diusahakan, termasuk juga Transjakarta. Sejumlah aksi mengurangi polusi sudah dilakukan, namun nyatanya kondisi udara belum kunjung membaik. Masyarakat berharap segera ada solusi untuk mengatasi memburuknya kualitas udara di Jakarta. Polusi udara ini kan salah satunya disebabkan oleh kendaraan, ya Mas, kendaraan bermotor. Mungkin kalau saran dari saya itu lebih banyak transportasi umumnya, terus juga lebih diperbaiki transportasi umumnya, layanannya, agar masyarakat juga lebih nyaman untuk menggunakan transportasi umum. Terutama sih yang kalau menurut saya kalau untuk polusi itu lebih ke industri-industri yang berkaitan dengan asap. Itu yang penting. Mohon ditata regulasinya untuk pembuangan limbah asapnya itu seperti apa, atau pengolahan limbah asapnya seperti apa. Penggunaan kendaraan pribadinya dikurangi aja. Jadi kita tuh lebih harus memaksimalkan fasilitas umum gitu. Jadi kalau kemana-mana lebih baik disarankan memakai kendaraan umum biar nggak banyak kendaraan gitu. Lebih dikurangin untuk kendaraan bermotornya. Mobil juga, penanaman pohon yang harus semakin ketat. Terus untuk industri-industri mungkin dikurangi jam-jamnya atau produksinya atau bagaimana supaya tidak menyebabkan polusi. Memakai masker mungkin bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengantisipasi buruknya kualitas udara di Jakarta. Mengurangi aktivitas di luar ruangan juga bisa menjadi alternatif lainnya. Namun lebih jauh dari itu, masyarakat membutuhkan aksi nyata dari pemerintah dalam mengantisipasi permasalahan kualitas udara di Jakarta yang kian mengkhawatirkan. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Robert Mas dan juru kamera Oki Ardan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.